Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Dalam keadaan baik kan? Kakak mau adik-adik di rumah tetap semangat untuk memuji nama Tuhan walaupun kita ibadah di rumah masing-masing. Oke adik-adik, untuk kita semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita itu Jalan Serta Yesus. Adik-adik di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Tiba saatnya kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan yang masih dapat kami rasakan di pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini masih tetap ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, adik-adik ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau berkati setiap pertumbuhan kami Tuhan. Engkau berkati juga adik-adik ini, Engkau berikan roh kebijaksanaan. Dan Engkau Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan juga memberkati pendidikan adik-adik yang ada di rumah, biarlah walaupun mereka sekolah melalui online, Tuhan yang memberikan kepintaran dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat ibadah kami, walaupun kami ibadahnya secara online, Tuhan, biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat ibadah ini, Kau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa dikasih untuk ke orang tua masing-masing. Nanti pada saat ibadah dewasa, orang tuanya akan memberikan kepada guru-guru sekolah minggunya. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersatu dalam doa, kita mau doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Kevin. Buat adik-adik yang di rumah, siap-siap untuk mencari Alkitabnya dan nanti sama-sama membacanya sama Bang Kevin. Shalom adik-adik. Baik, tiba saatnya untuk saat kita ini mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa kami bertata dalam surga, terima kasih Bapa karena atas berkat penyertaan-Mu kami rasakan di pertengahan ibadah kami ini Bapa. Ya Bapa, adapun sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian
isi firman Bapa, kiranya Bapa Engkau sertai kami yang mendengarkannya agar dapat menyampaikan firman-Mu dan mendengarkannya itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Ya Bapa, terpuji nama Bapa di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius 26 ayat 69 sampai 75. Oke, bagi adik-adik yang sudah mendapatkannya, kita akan kembali membacanya. Abang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini yaitu berjudul Aku Murid Tuhan Yesus. Jadi tema kita pada hari ini, Aku Murid Tuhan Yesus. Oke, sebelum abang lanjut ke topik selanjutnya, abang ingin menjelaskan sedikit tentang Petrus, yaitu Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang bernama asli Simon. Petrus atau Kefas yaitu diambil dari bahasa Aram yang berarti batu karang, adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus dan juga dipandang oleh demikian Rasul Paulus lainnya. Baik, di sini abang akan menampilkan sebuah video yang menceritakan tentang Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Selamat menyaksikan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus.
Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Oke adik-adik, bagaimana dengan ceritanya? Menarik untuk disaksikan. Jadi abang akan menyimpulkan dari firman Tuhan kita hari ini, yaitu dari kisah penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus, kita dapat belajar untuk selalu berani menyatakan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus, baik itu melalui perkataan ya ataupun maupun kita yang melakukan tindakan. Kita harus berani untuk menyatakan siapa identitas kita sebenarnya. Meskipun di saat yang tidak mudah dan penuh tantangan, keberanian dan tekad untuk menyatakan siapa kita, maksud di siapa kita itu menyatakan identitas iman kita sebagai Kristus, harus selalu didasarkan pada kasih kita kepada Dia. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, sebagai Dia selalu menyertai kita sekalian. Amin. Oke adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Kevin. Semoga apa yang adik-adik dengar tadi dapat adik lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau doa penutup. Doa penutup kita akan dibawakan oleh Bang Kevin. Kepada Bang Kevin, dipersilahkan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena atas berkat kami merasakan dari awal ibadah hingga di penghujung ibadah ini Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan tadi dapat kami resapi, terlebih-lebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menghapuskan segala dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, maupun itu disengaja tidak sengaja, karena kami hanya memperoleh kemungkinan dari tangan saja Tuhan. Hanya ini doa anak Tuhan di dalam anak Tuhan Kristus yang telah mencari kami, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.